Aku pikir itu hanya halusinasi karena ketakutan. Tapi saat benda itu semakin dekat, aku sadar sesuatu yang mustahil sedang terjadi di depan rumahku. Beberapa hari setelah kejadian di kamar itu, rasa takutku belum juga hilang. Bayangan malam mengerikan itu terus menghantui pikiranku, seolah tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam aku selalu menempel pada ibu, terutama saat ayah sedang keluar rumah. Entah kenapa, suasana perumahan yang sepi itu selalu membuatku merasa tidak nyaman. Seakan ada sesuatu yang diam-diam mengawasi dari kegelapan. Malam itu sekitar pukul 10 malam. Aku duduk di ruang tamu menunggu ayah pulang dari pertemuan warga. Ibu sedang membereskan beberapa barang di dapur. Di luar rumah jalanan terlihat sangat sepi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat. Hanya angin malam yang berembus pelan menambah suasana semakin mencekam. Karena bosan menunggu, aku berdiri di dekat jendela dan melihat ke arah jalan. Saat itulah mataku menangkap sesuatu yang bergerak dari kejauhan. Awalnya, aku mengira itu beberapa orang yang sedang berjalan. Namun semakin lama aku memperhatikan, tubuhku mulai merinding dan jantungku berdegup semakin kencang. Yang kulihat bukanlah orang, melainkan sebuah keranda jenazah. Keranda itu bergerak perlahan menyusuri jalan perumahan yang sunyi. Anehnya, tidak ada satupun orang yang mengangkatnya. Keranda itu seolah berjalan sendiri di tengah gelapnya malam. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku mengucek mata berkali-kali, berharap apa yang kulihat hanyalah ilusi. Namun saat aku membuka mata kembali, keranda itu justru semakin dekat. Dan yang lebih mengerikan, sesuatu tampak mengintip dari balik kain penutupnya. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab hingga sekarang. Jika keranda itu benar-benar ada, lalu siapa yang berada di dalamnya? Tidak ada satupun orang yang mengangkatnya. Tidak terdengar suara langkah kaki. Tidak ada iring-iringan pelayat. Bahkan tidak ada suara apapun selain angin malam yang berembus pelan. Keranda itu terus bergerak perlahan menyusuri jalan perumahan yang sunyi. Saat keranda itu semakin dekat ke depan rumah, rasa takut yang selama ini kutahan akhirnya pecah. Aku langsung berteriak sambil menangis. Ibu, ibu, ada keranda. Ibuku yang sedang berada di dapur segera berlari menghampiriku dan memelukku. Kenapa? Ada apa? Tanyanya dengan panik. Dengan suara terbata-bata dan tubuh gemetar, aku menunjuk ke arah jalan. Itu bu, ada keranda jalan sendiri. Wajah ibuku langsung berubah pucat. Ia segera melihat keluar jendela untuk memastikan apa yang kulihat. Namun saat itu jalanan sudah kembali kosong. Tidak ada keranda, tidak ada siapa-siapa. Seolah apa yang kulihat beberapa detik sebelumnya tidak pernah ada. Malam itu kami nyaris tidak bisa tidur. Bayangan keranda yang berjalan sendiri terus teringat di kepalaku. Sementara ibu terlihat terus memikirkan sesuatu. Keesokan paginya, ketika membeli sayuran dari pedagang keliling yang sudah lama tinggal di daerah tersebut, ibu menceritakan kejadian yang kualami. Dengan penuh rasa penasaran, ibu bertanya apakah kawasan perumahan itu memiliki sejarah tertentu. Mendengar pertanyaan itu, wajah penjual sayur mendadak serius. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Jawaban yang keluar dari mulutnya membuat ibu merinding seketika. Menurut warga lama, jauh sebelum dibangun menjadi perumahan, daerah itu dulunya adalah hutan belantara yang sangat lebat dan jarang dilewati orang. Banyak kejadian aneh yang konon pernah terjadi di sana. Bahkan beberapa cerita masih sering dibicarakan oleh penduduk yang sudah tinggal sejak puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, ibu mulai memahami mengapa aku sering melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan mungkin keranda yang berjalan sendiri malam itu bukanlah hal pertama yang pernah muncul dari masa lalu kelam tempat tersebut.